kayak misal orang yang kurangnya edukasi perpajakan itu harusnya gimana ya Pak supaya edukasi pajak itu nyampe ke orang-orang, jadi supaya orang-orang itu sadar gitu Pak, bayar pajak. Iya, sebetulnya jawabannya gampang sih, ya edukasi. Cuman kalau saya lihat di Indonesia itu memang nggak punya pola, ya non sewu aja. Beda sama Malaysia, kita ini self assessment itu tahun 1985. Tapi yang diajari itu loh mahasiswa tok. Nah Malaysia itu self assessment itu baru tahun 2000-an ya. Tapi sebelumnya itu udah disiapkan. Mulai dari SD. Jadi literaturnya itu sudah kayak gitu. Kalau ingat saya di IPIN itu ada. Ya. Jadi kamu mau ikut ke mana? Kakak harus ke kantor bayar cukai. Nah, kalau dia ngomong cukai. Nah, itu sudah oh iya berarti dengan cukai itu apa? Nah, anak-anak kecil itu harusnya dididik gitu ya. Bukan aja pelajaran perpajakan, nggak usah. Di dalam buku-buku cerita itu disebutkan ikut mama pergi ke pasar, ikut mama pergi ke bank, judulnya gitu ya. Ikut mama bayar pajak. Nah, di situ kan udah enak gitu loh ya. Itu bisa mulai dari kecil itu harus dimasukkan. Nggak usah didebat-debatkan lah. Menurut saya itu kan saya lihat sekarang ini mau bikin komik aja diseminarkan lah nggak usah lah gitu. Saya akhirnya ya orang-orang kita itu bagus atau jeleknya itu terlalu banyak ngomong, tapi kerjanya ini nol. Realisasinya. Iya, ini komentator itu kalau termasuk saya ini ya, mudah-mudahan ini enggak gitu ya. Ya, jadi betul-betul saya nggak ngeritik, cuman kayak gitulah. Jadi kalau mau bikin tuh bikin aja, misalnya cerita nggak ada roman-roman yang misalnya aku pergi bayar pajak duitnya dijambret, nah gitu-gitu. Kalau ada kayak gitu, oh iya tuh, ternyata kita ini harus bayar pajak ya kayak gitu. Kan nggak pernah kan, isinya kan belanja ke pasar. Nah ya kan, pergi rumah sakit kan bayar, itu nggak pernah diceritain. Bayarnya itu loh. Ada pajaknya. Ya, nah, padahal itu kalau nggak bayar itu berarti apa? Oh iya. Nah di situ banyak diceritakan. Loh kok mama nggak bayar ya karena mama bayar pajak. Oh dapat insentif ya, gitu bisa. Nah, jadi sejak anak-anak itu sudah mengerti bahwa pajak itu wajib. Ya jangankan itu zakat aja, yang itu rukun Islam. Kamu lihat. Seminggu, setahun itu kan 52 Jumat ya. Mungkin hanya sekali yang ngomong zakat. Itu hanya zakat fitrah, khotbah itu. Itu hanya zakat fitrah, bukan zakat mal. Nah itulah. Ya memang pinter setannya. Ya. Kalah dengan setannya. Iya, setannya itu ujung-ujung bayariku, pun ndak kuwi sejahtera gitu. Ya. Jadi sebenarnya edukasi itu mudah ya Pak untuk sebetulnya. Iya sebetulnya mudah. Yang angel itu ya karena dia berangan-angan susah aja. Kalau mudah. Ya film nggak usah didiskusikan lah. Itu tambah repot. Banyak orang ngomong akhirnya ya gak jadi dan biayanya mahal. Nyeluk orang-orang kayak gitu. Kita lihat negara lain kayak gitu kita tiru aja. Dirjen pajak itu melakukan aja langsung. Ya bikin tulisan yang sifatnya menyenangkan, happy, bikin film kecil-kecil gitu. Ya judulnya kayak itulah. Kalau kenapa kita bisa nulis ikut mama pergi ke pasar? Kenapa nggak bisa ikut mama pergi bayar pajak gitu kan? Nah, ceritanya kan gitu. Terus pulangnya mampir puskesmas kok nggak bayar? Ya karena mama udah bayar pajak, gitu kan? Enak sudah. Ya, jadi kayak misal buat anak-anak kecil itu bisa dibuat cerita atau film-film kayak kartun gitu ya Pak sebenarnya. Dan nggak usah terlalu rumit, yang penting tuh dia sadar bahwa ada spending, pengeluaran yang berupa pajak dimanapun. Jadi nanti nggak terpaksa gitu ya. Oh ya Pak. Di masa pandemi ini kan pajakan juga beda ya Pak. Nah ekonomi di Indonesia itu kan juga terhambat ya Pak. Nah ada nggak sih Pak ketentuan atau insentif dari pemerintah terkait perpajakan saat pandemi ini? Ya saat pandemi ini bukan hanya Indonesia yang merasakan, tapi juga dunia. Hampir seluruh dunia, bukan hampir seluruh. Bahkan prediksi World Bank itu
dunia itu turun kira-kira -2%. Minus 2%. -2% pertumbuhan ekonominya. Indonesia yang ditargetkan 5% itu menjadi 2%, bukan minus ya. Pertumbuhannya sekitar 2-3% begitu ya. Nah, ya itu. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kondisi kayak gini? Indonesia membuat namanya insentif pajak ya sebagai langkah. Tapi insentif pajak ini khusus untuk, bukan sesuatu yang untuk mendorong pertumbuhan ya, tapi sesuatu yang disebabkan karena akibat dari pandemi. Itu banyak ya. Tapi di antara yang banyak tadi, yang paling banyak diseminarkan, dibicarakan itu adalah insentif pajak yang menyangkut UMKM. Ya. Jadi kompartemen pajak IAI ini sudah menyelenggarakan itu beberapa kali ya, tentang apa, dan yang lain-lain juga kayak gitu. Tapi sebetulnya insentif pajaknya itu yang paling awal tatkala ada pandemi awal tahun 2000 itu, yang langsung diturunkan itu adalah pembebasan PPh ditanggung negara ya, PPh 21. Kemudian di sektor impor itu dibebaskan PPh 22 karena itu uang muka ya, muka. Tanggung negara untuk gaji yang relatif kecil ya, di bawah 200 juta per bulan ya. Kemudian selain itu ada insentif yang lainnya, itu angsuran untuk PPh 25 ya, itu bagi. Nah, namun kenyataannya perusahaan-perusahaan itu dikasih 50% angsuran padahal dia sudah zero. Itu yang kadang-kadang begitu harapannya begitu ya. Jadi kemudian baru dari situ insentif pajak untuk UMKM. Kalau kita urutannya ya, UMKM itu pajaknya diberi keringanan ya 50%, dan itu ada syarat-syaratnya ya, yang sudah ditentukan di dalam PMK. Jadi diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini yang memberi insentif pajak itu adalah Departemen Keuangan ya, menjadi peraturan pengganti pemerintah ya, pengganti undang-undang pemerintah ya. Itu kira-kira yang. Terus kemudian insentif pajak yang lain-lain itu PPh final di bidang konstruksi gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini adalah penurunan tarif PPh badan. Yang dulu 25% itu menjadi 22 ya. Tapi itu juga terbatas, sehingga kadang-kadang karena apa, kalau nggak terbatas nanti dipikir pandemi, jadi biasanya dibatasi sampai bulan X gitu, ternyata pandeminya belum turun, muncul lagi sampai bulan berikutnya gitu ya. Dan kita ini ya, sebaiknya kita ini asumsinya, kalau kita melihat historis ya, misalnya di Spanyol apa itu ya sampai 4 tahun, artinya baru kira-kira normal. Kita ini baru setahun ya. Ya kira-kira sampai tahun, kalau bisa ya, misalnya sudah ada obatnya selain vaksin ini aja kita rame-rame kayak gini baru 8 juta ya. Dari 200 lebih penduduk ya, kan tidak ada artinya gitu. Kamu udah vaksin belum? Ya, kalau saya sudah vaksin. Ya, kemarin ya Pak? Udah lama. Saya udah tahap pertama. Jadi sekarang ini sudah hampir 3 bulan. Jadi angkatan pertama saya divaksin. Ya itulah insentifnya. Cuman saya belum melihat laporan-laporan akibat dari dampak, artinya studi-studi atau penelitian yang menyangkut efektivitas ini ya, aktivitas. Apakah mereka, ya tentu ada yang langsung tapi tidak ada yang digali bagaimana efektivitasnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu juga relate juga sih Pak, orang bayar pajak gitu ya. Nah, di masa pandemi ini kan juga perlu bantuan dari negara juga kan Pak. Jadi kayak kita bayar pajak ya, kita ya ngerasakan impactnya juga gitu. Jadi sekarang ini negara memang berat. Satu sisi memberi, terutama biaya pengobatan kan ditanggung negara. Itu tinggi biaya pengobatannya, mahal. Jadi kalau sampai masuk ICU itu biayanya itu antara 400 juta sampai 600 juta.
Nah itu yang 600 juta itu kebanyakan berujung kematian. Nah di Barno iya, lagi kita ini harus, makanya kalau bisa itu begitu awal itu segera laporlah. Karena apa? Negara juga berat dan statistiknya begitu. Kalau sudah masuk ICU itu sakit mati nih, ngentai lu duit terus mati lu buat apa? Ya kasarannya itu ditetek sejak awal lah ya. Ya, itu yang harus disadari semua. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir orang-orang yang angel-angel itu. Yang angel-angel seperti sekarang lagi rame itu kan Madura itu ya. Yang Madura itu kok ya ada yang Madura ini. Kamu Madura. Nah, yang saya heran itu kok angel-angel gitu loh. Karena apa? Itu kalau sebetulnya enak loh kita ini kalau di swab pemerintah segera lapor. Saya kebetulan RW ya, itu enak. Dijamin pemerintah, diginikan pemerintah, dan alhamdulillah di tempat saya itu semuanya sembuh ya. Karena sejak awal udah kita tangani, itu rumahnya kita semprot, kita bantu gitu ya. Dulunya pada waktu awal itu yang paling kalau ada yang sakit COVID selain tadi ngomong hubungannya dengan pemerintah itu adalah isu sosialnya. Jadi orang-orang itu gua ya aku gak percaya COVID, begitu tetangganya sakit itu ya, wah dia masya Allah ya protektornya itu kayak apa gitu, padahal nah ya kan baru tahu kamu kayak gitu-gitu itu yang disalahkan masjid. Yang kalau di masjid itu loh paling suwe loh 10 menit udah disalahno, dan nggak pernah kita salaman depan-depan ngobrol itu loh, nggak pernah. Yang perlu dicermati sebenarnya kafe, mall, pasar itu. Kalau di pasar itu ya ketemu mbak wis aku lo tuku cerita macam-macam ya. Nah udah itu tadi yang menyebabkan ya. Jadi pemerintah itu menghadapi dalam masa pandemi ini APBN itu kebanyakan akhirnya dipakai untuk mengatasi pandemi. Selain vaksin itu kalau ada yang sakit dan pasiennya itu minta ditanggung negara, ditanggung, kecuali kalau dia mandiri ya. Nah itu biayanya itu kalau dikalkulasi antara 4, ya kalau sembuh sih nggak apa-apa, kalau mati itu loh ya. Makanya jangan sampai sesudah kebudget itu ya. Nah itu ya, apalagi itu Pak, kan peraturan perpajakan itu kan pasti dari tahun ke tahun kan cenderung berubah ya Pak, tergantung kondisi. Nah, ada nggak sih Pak tips buat kita yang belajar pajak itu supaya nggak ketinggalan berita perpajakan atau tetap stay update tentang perpajakan itu gimana sih Pak? Kalau dulu saya itu, kalau dulu nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu saya langganan tax review atau apa gitu ya. Terus kalau dulu sekali itu ada yang namanya tabloid itu bentuknya bisnis apa lupa saya. Itu saya langganan. Jadi di situ peraturan terbaru itu ada. Jadi termasuk kursnya Menteri Keuangan yang untuk menghitung biaya masuk itu ada. Tapi sekarang ini kan begitu mudah. Jadi kalau buka Google itu ya dicari itu aja. Ya peraturan pajak terbaru apa gitu ya. Ya atau langganan inilah beberapa itu dikirimi kok. Ya itu ada sekarang itu mudah. Cuman perhatiannya kemana? Cuman sekarang ini kadang-kadang kita itu terdistorsi. Begitu buka WA itu sudah ratusan dari grup-grup yang isinya loh cuman selamat pagi ketawa gitu. Aduh, gimana itu kalau dibiarkan juga numpuk, kalau dihapus itu 1 jam lebih. Nah sehingga kita ngurangi. Tapi sebenarnya sekarang itu mudah, banyak kamu mau ngambil download dari Departemen Keuangan juga tanya peraturan tentang apa. Tapi kalau mau langganan juga banyak ya, murah sekarang. Kalau langganan itu enaknya kita dikirimi ya, gitu ya. Atau ada blog-blog tertentu yang kamu nanti pokoknya di share, like gitu nanti dikirimi gitu juga banyak. Jadi konsultan pajak itu juga banyak kayak gitu ya. Jadi sekarang ini banyak, tinggal tergantung kita aja. Sampai menurut saya over ya, informasi itu over sehingga kita itu terus pokoknya aku ada nggak pernah dibaca. Ya kuncinya itu harus dibaca, kita bikin resume dikit ini tentang ini kaitannya dengan apa. Jadi dengan begitu
kita ini ingetnya beneran gitu loh ya, pernah dibaca. Jadi ada peraturan baru, kita begitu dapat, bukan hanya sekarang ini jeleknya itu begitu mudahnya kita nggak baca. Nah, tahu aja, oh iya judulnya nggak dibaca betul. Budaya literasi ya Pak? Budaya literasi. Ya, betul. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan terima kasih atas ilmunya juga. Semoga podcast kali ini berguna bagi yang menonton channel di IAI Wilayah Jawa Timur ini. Oke, sekian dulu Pak Joko, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua membawa manfaat ya, bagi orang. Dan prinsipnya itu, mari kita berbuat untuk orang lain sesama ya. Nah, itu investasi akhirat itu ya.